Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Sebab sungguh hanya Dia yang layak dipuji. Hanya Dia yang layak disembah. Sebab Dia Tuhan yang setia dan tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam hidupnya yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Kami bersyukur buat kemurahan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus kau nyatakan dalam hidup. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang kau sediakan bagi kami, untuk kami nikmati di sepanjang hari yang baru. Kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang kau berikan bagi kami. Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu, Bapa yang baik. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, amin, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau yang layak disembah. Sebab
sebab Engkau yang layak dipuji, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau. Selamanya, selamanya, selamanya. Sebab Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Sebab Engkau satu-satunya yang kami percaya. Sebab Engkau Allah yang terbukti setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Engkau genapi semua janji-janjimu. Beri yang terbaik bagi kami. Sungguh hati kami bersyukur. Sebab Kau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Kau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Engkau berikan kekuatan saat kami lemah. Engkau berikan penghiburan saat kami susah. Engkau berikan jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkau berikan pertolongan di dalam setiap permasalahan kami. Di dalam setiap pergumulan kami, Engkau menopang hidup kami. Kaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Sebab itu hati kami tetap tinggal tenang teduh, sekalipun badai sedang menerpa. Sebab ada Engkau, dan Engkau selalu ada. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sebab itu kami memuji-muji-Mu. Kami memuliakan namamu. Kami agungkan Engkau, satu-satunya Allah. Dan tidak ada yang lain bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Haleluya. 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 Bersucilah namamu Tuhan.
Sungguh Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih. Sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Tuhan sumber kekuatan kami, yang memampukan kami menanggung segala perkara. Bahkan kami percaya setiap persoalan pergumulan yang Kau izinkan kami tanggung tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Lebih-lebih karena ada Engkau yang memberikan kekuatan yang baru dari hari ke hari bagi setiap kami yang menanti-nantikan Engkau. Sehingga kami seperti burung raja wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Engkau juga satu-satunya sumber pengharapan bagi kami. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau satu-satunya sumber kedamaian bagi kami. Sehingga kami tetap tinggal tenang di dalam segala keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan hidup kami. Dan biarlah kami terus percaya kepadamu, menanti-nantikan pengharap kepadamu. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak pernah ingkar janji. Kami mau mengerjakan bagian kami, percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Dan Engkau yang mengerjakan bagian, menggenapi setiap janji-janji firman. Sebab itu Bapa, biarlah Engkau dapati hati setiap kami, hati yang percaya kepadamu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini dalam segala keadaan kami. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu. Engkau baik, sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Engkau memagari kami dengan kasih setia. Engkau melingkupi kami dengan kebaikan. Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau melimpahi kami dengan berkat-berkat. Waktu pagi hari ini kami bersyukur dengan rasa bangga menjadi anak-anak-Mu. Sebab sungguh Engkau Bapa yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami, yang menuntun langkah demi langkah hidup kami, bahkan yang mengangkat di saat kami terjatuh. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Saya dapat tugas untuk membagikan firman Tuhan, yaitu di Yohanes 1 ayat 29 sampai 34, yang perikopnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Sebelumnya
kita tahu ya, Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis, bukan murid Yohanes yang mencatat Injil Yohanes ini. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis adalah seorang yang berseru-seru untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jadi saya rindu kita membaca dari Yohanes 1 di ayat ke-6 ya. Dari ayat ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi kita tahu di sini di ayat 10 dan 11 mengatakan ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Tuhan sendiri, tetapi dunia tidak mengenal Tuhan. Dan di ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, kita garis bawain dua ayat ini, terus kita turun sampai kepada ayat yang ke-17. Karena ayat yang ke-12, 13, 14, 15 sudah dibahas oleh kemarin. Ayat yang 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi, di mana perjanjian lama dan perjanjian baru ini oleh Yohanes Pembaptislah menjadi penghubungnya. Yaitu di ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di mana Yohanes Pembaptis memberi kesaksian. Kalau tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah, kecuali dia yang adalah anak satu-satunya dari Bapa, dialah yang paling dekat dengan Bapa, dan dia sendiri pun adalah Allah. Dialah yang memperkenalkan Allah kepada kita. Yang dimaksud adalah Yesus. Lalu di ayat 19 mengatakan, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Dari kesaksian Yohanes mengenai kedatangan Yesus sebagai juru selamat atau Mesias, yaitu orang Yahudi bertanya, siapakah engkau? Karena sebelum-sebelumnya orang-orang Yahudi beranggapan kalau Yohanes itu adalah Mesias. Dan di ayat 20 dengan tegas Yohanes menjawab, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Jawabnya juga bukan. Dan itu Yohanes menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, di mana Yohanes adalah orang yang berseru mempersiapkan kedatangan Tuhan kepada dunia ini. Nah, dan itu di ayat 25, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus datang kepada Yohanes.
Dan di ayat 29, pada keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan pada saat itu Yohanes menunjuk kepada Yesus kalau inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, iya, inilah anak Allah." Jadi, dari apa yang kita telah baca, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian pada saat dia membaptis, dan juga firman Tuhan yang mengatakan, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis Roh Kudus. Jadi, ini adalah kesaksian Yohanes bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dan dia memberikan kesaksian kalau ini adalah anak Allah gitu loh. Jadi di pagi hari ini, di mana pagi hari ini kita melihat Yohanes menunjukkan bahwa Yesuslah adalah anak Allah. Tetapi pagi hari ini yang saya dapat, yaitu di ayat yang ke 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kenapa kita tahu Yohanes Pembaptis diutus Tuhan, diutus Bapa ke dunia ini mempersiapkan jalan? Karena dunia itu tidak mengenalnya, dan juga dunia itu tidak menerimanya gitu loh. Nah, jadi dengan kedatangan Tuhan ke dunia ini, yaitu melalui Yohanes Pembaptis, untuk menceritakan, untuk menjadi saksi kepada dunia ini, kalau melalui Yesus Kristuslah, anak domba Allah itulah yang akan menyelamatkan dunia. Dan juga saya akan menutup satu ayat yang terakhir, yaitu di dalam Roma 10 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi pagi hari ini, bagaimana orang-orang bisa percaya kepada Kristus, ya, kalau tidak mendengar tentang Tuhan gitu loh. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi percaya kalau mereka tidak ada yang memberitakan gitu loh. Jadi pagi hari ini yang saya dapatkan, ayo mari sama-sama kita terus menceritakan kabar baik ini kepada setiap orang. Dan juga setiap orang akan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya dan juru selamat di dalam hidupnya. Itu yang bisa saya bagikan di pagi hari ini.
saya kembalikan kepada Pak Heri. Sekian. Oke, terima kasih Hengki. Tuhan, saya konform dengan apa yang Hengki sampaikan pagi hari ini. Melalui sharing firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita, yuk kita jadi seperti Yohanes Pembaptis. Jadi satu pribadi yang memperkenalkan Yesus kepada dunia. Nah, begitulah seharusnya hidup kita. Karena hidup kita harus menjadi bukti kebesaran Tuhan, menjadi jalan bagi orang mengenal Tuhan. Seperti beberapa hari yang lalu mungkin saya pernah sampaikan, hari-hari ini ada satu ibu yang sedang kami ingatkan terus untuk jangan sampai menjadi penghalang bagi anaknya mengenal Yesus itu. Berkali-kali seperti yang saya katakan, kita ini harus menyampaikan kabar baik dengan cara yang baik. Bukan menyampaikan kabar baik dengan cara yang buruk. Contohnya itu berdebat, menyerang, menyalahkan. Ya, kita tahu, kita yakin bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak bisa melewati siapapun. Itu sebuah kebenaran yang kita pegang teguh. Kita diberi hak karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya dalam hidup kita. Itu kita yakini, kita percaya. Dan seperti yang kita dikatakan, itulah yang kita beritakan. Tapi sekali lagi, mari kita memberitakan kabar baik itu dengan cara yang baik. Sehingga orang yang melihat hidup kita itu akan menemukan jalan itu, menemukan Yesus itu, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan memang dunia akan melihat lebih kepada integritas, yang namanya integritas. Dan saya percaya Yohanes seseorang yang berintegritas, walaupun usia Yohanes dan Yesus itu hanya selisih 6 bulan, kalau kita kembali merujuk kepada Injil Lukas, karena waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, salah satu informasi yang diberikan adalah bahwa sanakmu, yaitu Elizabeth, sedang mengandung dan masuk bulan yang ke-6. Nah, jadi artinya antara Yesus dan Yohanes itu usia mereka hanya selisih 6 bulan. Tapi Alkitab memang tidak mencatat secara pasti sejak usia berapa Yohanes mulai melakukan pelayanannya, yaitu membaptis orang. Apakah memang di waktu yang dekat, berdekatan dengan Yesus ketika Yesus diperkenalkan oleh Yohanes? Tapi menurut saya, menurut pemikiran saya, tentu Yohanes sudah melakukan pelayanan lebih dulu, mungkin sudah dalam hitungan tahun. Kenapa? Karena pada saat itu Yohanes sudah cukup dikenal. Hingga kemanapun Yohanes ada, Yohanes mempunyai banyak murid, terus banyak orang-orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis, datang kepada Yohanes untuk diajar. Nah, jadi sekali lagi, dalam hidup ini tentu memang tidak serta-merta tiba-tiba kita bisa menjadi orang yang bisa memperkenalkan Tuhan. Tapi saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini khususnya sudah bertahun-tahun, walaupun memang ada di antara kita, beberapa teman kita dari Air Hitam khususnya, baru beberapa bulan, belum sampai hitungan 1 tahun mereka percaya kepada Yesus. Dan dibanding dengan kita yang mungkin sejak dalam perut ibu kita, kita sudah disebut sebagai orang yang beragama Kristen karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen. Tapi sekali lagi ini bukan bicara
berapa lama kita sudah jadi orang beragama Kristen, tapi saya berdoa, saya berharap kita benar-benar melakukan seperti apa yang Yohanes lakukan. Artinya saya katakan tadi, saya percaya Yohanes mempunyai integritas, sehingga perkataannya didengar oleh orang, dan apa yang dia lakukan itu diikuti oleh banyak orang. Sehingga ketika dia memperkenalkan siapa Yesus, orang-orang akhirnya, dan kita tahu walaupun secara manusia satu titik Yohanes pernah sempat kecewa ketika akhirnya dia dipenjara, dan waktu itu Yesus sudah lebih ngetop, lebih terkenal. Nah, tapi tentu ada pembelajaran dalam hidup kita. Bukan berarti terus kita ngomong, oh kalau itu wajar lah ya, aku bisa kecewa ya. Yohanes Pembaptis aja bisa kecewa. Oh enggak. Justru sekali lagi firman Tuhan itu dicatat, yang baik itu untuk kita contoh, yang enggak baiknya itu jadi peringatan bagi kita. Nah, berkaitan dengan hal itu, jadi hal yang pertama yang seperti Hengki tadi sampaikan, kita ini harus menjadi pemberita, menjadi orang yang membawa berita tentang Yesus. Dan yang pesan saya tadi adalah, sampaikan kabar baik itu tentang Yesus itu dengan cara yang baik, supaya orang tidak terhalang mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui cara hidup kita. Makanya bagaimana kita harus benar-benar mewujud nyatakan DNA Bapa kita itu secara nyata melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Karena itulah kesaksian yang kuat yang dapat dilihat oleh orang. Dan yang kemudian yang kedua, ya Tuhan ingatkan, kita ini hanyalah pembawa pesan. Sama seperti ayat di dalam Roma tadi yang Hengki bacakan. Tapi bagaimana mereka, artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka nggak percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan. Dan bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan jika mereka tidak ada yang memberitakan tentang Tuhan kepada mereka. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus. Nah, saya percaya setiap kita pagi hari ini harus dengar firman, kita ini adalah utusan-utusan Tuhan. Karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan firman Tuhan katakan apa? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya. Artinya ketika kita membawa kabar baik itu, situasi itu harus jadi situasi yang indah. Jadi saya mau katakan, jangan suka berdebat. Nggak usah berdebat, sampaikan Injil. Kita harus membuat suasana yang indah waktu kita memberitakan kabar yang baik tentang Yesus itu. Nah, yang kedua berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya kita belajar menjadi peringatan supaya kita juga tidak menjadi seperti Yohanes yang dalam satu titik sempat kecewa. Dia pikir, loh aku ini yang memperkenalkan Yesus. Sehingga Yesus jadi lebih terkenal dan lebih ngetop dan banyak pengikut dan murid. Hingga kemana-mana orang berbondong-bondong. Kok sekarang aku punya masalah di penjara, kok Yesus nggak besukin, nggak kunjungin. Nah, ini sikap hati yang juga harus kita jaga sebagai orang yang memberitakan tentang Yesus. Ketika kita memberitakan tentang Yesus kepada seseorang dan seseorang itu akhirnya menerima Yesus dan kemudian dia lebih hebat dari kita dalam pelayanan, harusnya kita berbangga hatilah, bukan berbangga dalam artian sombong, gara-gara akulah kau ini bisa hebat, percaya Yesus dipakai pelayanan luar biasa, bukan seperti itu. Tapi kita tetap menjaga kerendahan hati kita bangga karena kita melihat orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui hidup kita, mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, yang seringkali dia ungkapkan kepada anak didiknya Timotius, kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Dia senang ketika dia mendengar. Dan Paulus pernah katakan, aku senang ketika aku tidak ada bersamamu, tetapi aku mendengar. Dan aku bahagia ketika aku ada di tengah-tengah kamu, dan aku melihat
bagaimana kamu hidup di dalam Tuhan. Nah, itu yang harusnya kita syukuri. Jadi menjadi sebuah rasa syukur dan kebanggaan tersendiri ketika kita melihat orang-orang yang kita berikan kabar baik itu, mereka terima Yesus dan mereka lebih maju dalam hidup kita. Tapi sekali lagi juga ada peringatan sisi lain, jangan akhirnya yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Jangan artinya kita yang dulu getol memberitakan firman, memberitakan Injil, banyak orang percaya Yesus banyak orang percaya kepada Yesus melalui hidup kita, sekarang kita yang down. Mereka yang sungguh-sungguh, nah itu jangan sampai terjadi juga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya berdoa, sekali lagi saya mendorong setiap kita terus bertekun di dalam firman, terus bertekun di dalam persekutuan, supaya apa? Supaya kita bertahan sampai akhir. Kita tetap setia sampai akhir. Nah, tentu ada begitu banyak hal yang akan kita hadapi. Tapi sekali lagi, melalui perjalanan hidup Yohanes Pembaptis, kita mengerti dan kita mendapatkan pembelajaran pagi hari ini. Jadilah orang yang memberitakan tentang Yesus. Memberitakan kabar baik itu, dan waktu kita memberitakan, suasananya harus jadi indah. Nah, yang kedua, kalau orang yang kita injili dan dia terima Yesus dan kemudian dia bertumbuh dengan lebat berbuah, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang, itu sebuah kebanggaan dan rasa syukur. Sekali lagi, rasa bangga bukan dalam tanda kutip sombong, ya, bukan, Bapak Ibu. Tapi kita senang melihat orang-orang yang melalui kita dia menerima Yesus dan mereka menjadi berkat. Karena itulah sesungguhnya kebahagiaan kita. Melihat orang-orang yang menerima Yesus melalui hidup kita, mereka bertumbuh. Dan yang ketiga, jangan sampai kita kecewa dan akhirnya kita tertinggal dan terhilang. Tapi tetaplah setia sampai akhir. Nah, puji nama Tuhan, saya percaya kalaupun kisah tentang Yohanes itu dilanjutkan, waktu murid-muridnya datang kepada Yesus dan Yesus cuma jawab, ya apa yang kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar, mati bangkit. Nah, kamu ngomonglah sama Yohanes. Saya percaya walaupun tidak dicatat oleh firman Tuhan, saya percaya Yohanes akan tetap kembali bertobat dalam tanda kutip, ya. Karena apa? Sampai akhirnya dia mati dipenggal oleh Herodes. Saya percaya dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu saja sih yang ingin saya sampaikan pagi hari ini untuk meneguhkan apa yang Hengki sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga dapat hal-hal yang baru. Nah, satu hal yang kita syukuri, apa yang Yohanes sampaikan pertama itu adalah kabar yang juga harus kita sampaikan. Bahwa Yesus itulah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dia yang menebus hidup kita. Itu kabar baik yang harus kita beritakan. Di Yohanes 1 ayat 29 tadi. Oke, Ibu Mirianti mau tambahkan? Iya, betul Pak. Nah itu yang saya dapat. Bahwa Yohaneslah yang pertama mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Kalau kita mengingat ya Bapak Ibu, pada karya Tuhan di bumi ini, pada waktu menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Adam Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan kan menyediakan suatu penolong. Siapa itu? Nah, juga digambarkan kemudian pada saat Abraham akan mengorbankan Ishak, ya, sebagai wujud ketaatannya kepada Tuhan. Nah, di sana pada saat akan dikorbankan Ishak itu, kemudian Ishak bertanya, Bapak, kita kan mau memberi persembahan kepada Tuhan, mana dombanya? Ya, Abraham waktu itu mengatakan Allah yang menyediakan. Ya, nah sekarang Bapak Ibu, kita sekarang membaca ayat firman Tuhan ini. Yohanes pertama kali mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Kalau kita belajar
belajar di imamat, penebus dosa itu berbagai macam binatang, ya Bapak Ibu, dicurahkan darahnya untuk penebus salah, penebus dosa. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi memberikan pengorbanan darah binatang, karena Tuhan sudah menyediakan. Yang pertama disaksikan oleh Yohanes dengan perkataan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Menghapus dosa siapa? Ya semua kita yang percaya kepadanya. Bahkan yang mau percaya, tidak percaya pun, sebenarnya kalau dia mau percaya, dia termasuk dalam hitungan dunia yang dihapus dosanya. Anak domba Allah ini tidak sembarangan, Bapak Ibu. Kalau kita baca di imamat, orang mau menyampaikan persembahan untuk penebus dosa, itu banyak syaratnya. Dan Tuhan Yesus ini yang paling memenuhi syarat, Bapak Ibu. Ya, itu yang saya dapat hari ini, sehingga kita tidak usah ragu-ragu menyampaikan kepada siapapun bahwa anak domba Allah itulah yang dimaksud Allah untuk mengangkat kita, memulihkan kita, menjadi ciptaannya yang seperti pertama. Dimaksudkan Allah untuk menciptakan manusia, yaitu untuk menyembah Dia. Karena Allah nggak bisa menyembah dirinya sendiri, Allah itu tidak bisa memuji dirinya sendiri. Dia menciptakan manusia menjadi makhluk, ya, kesayangannya, dikatakan yang mulia, ya, yang Allah maksudkan untuk memuji dan menyembah Allah. Nah, sebagai penebus yang kita sudah jatuh dalam dosa sejak Bapak Adam dan Hawa itu adalah anak domba Allah yang disediakan oleh Allah, bukan sembarang penebus dosa. Itu Bapak Ibu yang saya dapatkan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih. Jadi itulah berita yang kita sampaikan, bahwa Yesus itulah anak domba Allah yang menghapus dosa semua dunia. Dan kita sampaikan dengan cara yang baik, supaya kabar baik itu mendatangkan keindahan dan orang-orang mengalami perjumpaan. Dan tentu sekali lagi karena hidup kita dilihat sebagai orang yang baik, karena ada DNA Bapa kita yang nyata dalam hidup kita. Semakin hari kita semakin bertumbuh, semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Sama seperti yang saya katakan, kalau bayi itu wajahnya semua hampir mirip, sulit dibedakan. Tapi dengan berjalannya waktu kita ikut Tuhan, harusnya wajah Tuhan itu semakin nyata dalam wajah kita. Supaya orang tahu kita ini anak Tuhan, bukan anak hantu. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan C. Lydia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Bukan suatu kebetulannya Tuhan kami ada di pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sepakat berdoa buat Lala yang sekarang ada di rumah sakit harapan kita. Lala sudah dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, tolong. Tuhanlah yang pakai dokter dan medis yang ada. Tuhan memberikan kesembuhan buat Lala. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan Yani, kuatkan dan juga suaminya Yani sebagai orang tua yang menyayangi anaknya ya Tuhan. Percayalah dengan iman, Tuhan akan campur tangan dalam hidup Lala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mami mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kami sepakat berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Kami juga berdoa untuk RT RW, berikan strategi
supaya banyak ide-ide yang luar biasa buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat vaksinasi bisa kembali berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk kasus yang sembuh hari ini. Kami juga berdoa kiranya pasien sembuh bisa terus bertambah dan masyarakat patuh melaksanakan protokol kesehatan. Pulihkan bangsa kami agar bekerja sebaik-baiknya untuk negara bangsa Indonesia di tengah krisis pandemi ini ya Tuhan. Krisis ekonomi dan situasi politik dunia yang sedang tidak menentu. Kiranya Tuhan berikan hikmat, strategi, dan terobosan baru. Biarlah kami jadi alat-Mu ya Tuhan. Kami tidak jemu-jemu berdoa buat bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami kepadamu. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau Buyung bisa tutup dalam doa kau. Ya. Sebelum dalam doa, saya mungkin bisa memberikan satu kesaksian dalam hidup saya. Dulu itu saya paling benci sama orang Kristen. Saya juga tidak pernah bercita-cita menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena saya lihat orang yang memberitakan Yesus itu merasa dialah yang paling masuk surga. Agama lain itu tidak. Tapi pada saat saya percaya Tuhan, enggak semua orang Kristen pasti masuk surga. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, ya bisa ke neraka juga gitu. Jadi memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus Tuhan benar. Seperti kata Hengki sama firman Tuhan berkata apa harus dengan cara yang benar. Nah pada saat hari-hari terakhir ini pandemi COVID, mama mertua saya itu orang yang paling taat kepada agamanya itu Konghucu. Kalau sembahyang itu udahlah di meja itu saja bisa atas penuh bawah juga penuh. Tapi lewat kesaksian hidup saya, dia sekarang udah mulai setiap malam tuh minta kita berdoa tuh, ya, walaupun dia masih sembahyang. Jadi memang saya ingat ada satu teladan lebih berharga daripada sejuta kata-kata. Jadi memang lewat hidup kita pada saat dia sakit kita melayani sampai dia mau kita doakan. Pertama kali didoakan oleh Kak Acang dia waktu itu istri saya video call. Nah sesudah itu besokan lagi dia kan nggak tahu. Dia minta sama istri saya bilang apa? Mama mau amin karena dia nggak tahu itu bahwa minta didoakan. Jadi itulah kesaksian singkat saya bahwa kita memberitakan Yesus itu yang sebelum saya alami itu mereka begitu semangat. Saya nggak tahu atau nggak ngerti jadi masih ingat kesal dan benci sama mereka. Jadi itulah jadi kita bisa melayani orang lebih jauh lebih dahsyat lagi lewat hidup kita bahwa mereka bisa lihat ada Kristus dan kita. Itu yang bisa saya saksikan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih buat pagi ini kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu sehingga setiap firman yang diberitakan tidak akan sia-sia Tuhan. Jadikanlah setiap kami yang hadir pagi ini sebagai pemberita firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan sehingga kami dapat datang kepada Engkau untuk orang Deo pagi ini Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Semakin hari semakin bersemangat menjadi saksi-Mu bagi setiap orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap rekan kami yang tidak hadir pagi ini Tuhan. Kami percaya semakin hari semakin dekat mereka kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur setiap hari kami terus akan menjadi saksi bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur setiap firman pagi ini. Berkati Hengki, berkati kami semua Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin semangat menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih Bapa.
Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ko Buyung. Ya Pak. Amin Pak. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Pagi.